Pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan berita media Era TV bersama saya Natasha. Untuk informasi berita dari Indragiri Hulu. Pemirsa, pemerintah Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggarap lahan hutan negara tanpa izin, apalagi memperjualbelikan hutan negara yang mana nantinya dapat berurusan dengan hukum. Namun sepertinya hal ini masih saja terjadi dengan modus berkedok KKPA yang bekerja sama dengan sebuah koperasi atau KUD untuk mengelabui pemerintah. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggarap lahan hutan negara tanpa izin, apalagi memperjualbelikan hutan negara, yang mana nantinya bisa berurusan dengan hukum. Namun sepertinya hal ini masih saja terjadi dengan modus berkedok KKPA yang bekerja sama dengan sebuah koperasi atau KUD untuk mengelabui pemerintah. Seperti yang dilakukan Oknum Amiruddin bersama rekan-rekannya dengan modus sebuah koperasi dengan nama Koperasi Sawit Redang Seko di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang mana koperasi ini menggarap hutan negara seluas 2.000 hektar selama belasan tahun untuk dijadikan kebun sawit yang diduga tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Modusnya lagi mereka membuat KKPA untuk menggarap hutan negara dengan modus lahan masyarakat sebanyak 2 hektar per orang yang selanjutnya dijadikan anggota petani kebun kemitraan dengan Koperasi Redang Sawit Seko yang diketuai Amiruddin. Lalu hasil sawit tersebut dijual ke PKS Air Molek, PT Tunggal Perkasa Platations menggunakan DO CV Subur Ramah Indonesia. Hal ini terungkap dengan adanya informasi yang diterima media Era TV, yang mana ada seorang warga telah membeli lahan tersebut seluas 2 hektar dan meminta Amiruddin untuk meningkatkan status surat tanahnya tersebut menjadi sertifikat. Amiruddin, Ketua Koperasi Sawit Redang Seko, saat diwawancarai media Era TV mengaku bahwa pihaknya nekat menguasai lahan seluas 2.000 hektar berdasarkan SK Bupati nomor 19 tahun 1999. Dalam wawancara tersebut, Amiruddin mengaku lahan yang mereka kelola telah diperjualbelikan. Ironisnya adalah ketika media Era TV melihat dokumen SK Bupati tersebut pada tahun 1999 bahwa SK tersebut masih dalam proses pengajuan, bukanlah pengesahan untuk mendapatkan izin penggarapan hutan negara. Ironisnya lagi adalah bahwa di dalam SK tersebut tertuang lahan tidak boleh dipindah tangankan alias diperjualbelikan. Terkait hal ini, Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Inhu, Haji Syafarudin, saat diwawancarai media Era TV pada Kamis 18 November 2021 mengatakan bahwa Koperasi Sawit Redang Seko sejak tahun 2008, sehingga saat ini tidak terdata dan tidak pernah melaporkan nama-nama ke anggotanya. Jika menyimak dari penyampaian Kadis Koperasi dan UMKM Inhu, maka selama bertahun-tahun aktivitas Koperasi Sawit Redang Seko diduga ilegal. Publik tinggal menanti apakah ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang. Dari Inhu, Holmes Pane melaporkan. Yang paling terpenting dari kita adalah tatkala berdirinya satu koperasi, maka kepengurusan koperasi memahami tentang mekanisme dan aturan dari koperasi. Kewajiban-kewajiban dari koperasi ini hendaknya dijalankan oleh koperasi-koperasi yang ada khususnya di Kabupaten Indragiri, khususnya berkaitan dengan aturan-aturan RAT dan penggantian pengurus serta laporan-laporan yang wajib mereka sampaikan, baik kepada dinas koperasi maupun kewajiban menyampaikan dalam sistem ODS atau online system ke Kementerian Koperasi. Itu saja saya kira. Jadi tidak hanya kita membentuk koperasi, kemudian kewajiban tidak kita ikuti, begitu juga dengan aturan-aturan yang seharusnya kita penuhi bagi berdirinya suatu koperasi. Pertama, setiap koperasi itu dilakukan pengawasan. Kita mencari dulu kepengurusan koperasinya. Koperasinya kita temukan, kemudian kita mempertanyakan kepengurusannya.
dan mempertanyakan apa kendala dari tidak dilaksanakannya aturan yang seharusnya diikuti oleh koperasi tersebut. Dari data yang diberikan, kemudian yang dijelaskan tadi dari kabit kami, bidang pengawasan menyebutkan bahwa kepengurusan koperasi Rudang Seko sampai saat ini datanya masih kosong. Kalau kewajiban RAT itu kan rapat anggota tahunan, laporan dari kepengurusan kepada anggota tiap tahun dilaksanakan. Nah, sampai dengan saat ini laporan tentang pelaksanaan RAT itu dari hasil yang kita lihat tadi, datanya juga tidak diberikan kepada kita. Berkaitan tentang RAT ini kan memang sudah kewajiban aturan. Nah, dari setiap RAT yang dilakukan dilaporkan kepada kita, begitu juga dengan penggantian pengurus. Nah, ini terlaporkan sampai kepada kementerian, sehingga data yang nanti dihasilkan dilaporkan kepada kami, turunan dari kementerian juga akan menyebutkan kepengurusan dari penggantian pengurus yang ada. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan berita media Era TV. Saya Natasha Syarah. Sampai jumpa kembali.